Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviani Utamasari dari Politeknik Negeri Indramayu, jurusan Teknik Mesin dengan prodi Perancangan Manufaktur. Di sini saya akan menjelaskan pembuatan ladder diagram dengan menggunakan aplikasi GXWorks 2 untuk memenuhi tugas otomasi. Di sini saya akan mengerjakan latihan, beberapa latihan dari latihan 2 sampai latihan 6. Ini latihan 2, ini latihan 3, ini latihan 4, ini latihan 5, dan ini latihan 6. Langsung saja kita lihat di latihan 2. Di sini ada 3 poin atau 3 pembuatan ladder diagram yang harus kita buat. Yang pertama ada input 1 bisa on dan off setiap saat. Dan yang kedua ada POM 2 bisa on dan on setelah POM 1 on. Terus yang ketiga, jika POM 1 di off kan, maka POM 2 akan ikut off. Nah, di sini saya mempunyai 4 input. Yang warna hijau dengan bacaan start ada 2 dan stop ada 2. Terus saya juga mempunyai 2 aktuator, satu aktuator PAM 1 dan satu lagi aktuator PAM 2. Langsung kita ke aplikasi dan pembuatan ladder diagramnya. Pertama-tama kita aktifkan aplikasi dan kita mengatur ketentuan yang sudah ditentukan. Seperti ini. Kita atur. Saya menggunakan VXPU, terus saya juga menggunakan VX3U, terus projectnya saya menggunakan Simple Project, terus ini juga ladder. Oke, setelah semuanya siap, kita okekan. Kita tunggu beberapa saat. Nah, setelah ini kita bisa langsung membuat ladder diagramnya. Untuk ladder diagram yang pertama, sesuai dengan instruksi, PAM 1 bisa on dan off setiap saat. Seperti ini contohnya. Pertama-tama kita buat dulu normally open. Seperti ini. Klik. Di sini saya akan menggunakan X0. Dengan lambang seperti ini adalah melambangkan sebagai normally open. Setelah itu kita juga membuat normally close. Nah, saya akan menggunakan X1 untuk menamainya. X1. Terus saya juga akan menggunakan coil ini dengan atau coil atau POM 1 dengan saya namakan Y0. Nah, setelah itu saya akan jumper untuk pompa 1. Saya jumper dengan saya namanya X0. Nah, seperti ini. Ini adalah ladder diagram yang pertama. Setelah itu, yang kedua adalah pompa 2 bisa on setelah pompa 1 on. Kita buat ladder diagramnya.
saya membutuhkan normally open di sini. Normally open itu saya mengambil yang pertama untuk akses dari Y0 ke atau ladder pertama untuk menyambung ke ladder yang kedua. Saya akan menggunakan Y0. Nah, setelah itu saya juga akan membutuhkan start untuk menggerakkan Y2 atau Y1 atau yang sering juga yang bisa kita sebut juga dengan pompa 2 dengan posisi normally open. Saya akan menamainya X2. Setelah itu saya juga membutuhkan normally close dengan saya namai X3. Nah, setelah itu saya membutuhkan coil atau pompa 2. Kita namai Y1. Nah, setelah itu saya akan menjumper di sini dengan ketentuan normally open untuk bisa menggerakkan Y1 atau atau pompa 2. Berarti di sini Y1. Ini adalah rangkaian untuk latihan 2 yang sudah jadi. Untuk selanjutnya saya akan mengunci rangkaian ini. Setelah itu langsung saya aplikasikan atau saya hidupkan. Kita tunggu beberapa menit. Setelah 100 kita terus bisa terlihat di sini di sini dengan tanda biru ini bisa disimpulkan bahwa rangkaian ini sudah ada listriknya. Namun dengan keadaan X1 close tidak bisa atau tidak sampai ke Y0. Nah, setelah itu karena ketentuan pertama itu pump 1 bisa on dan off setiap saat. Nah, kita akan coba. Nah, untuk mengaktifkannya atau kita bisa tahu itu bisa on atau off, saya akan memberi tekanan atau force ke X0 untuk mengaktifkan pump 1. Di sini kita on kan. Nah, seperti ini berarti saat saya kasih force kepada X0, Y1 itu pump 1 atau Y0 itu sudah aktif atau sudah bisa menggerakkan pompa 1. Di sini bisa kita lihat aliran listriknya sudah sampai kepada Y0. Setelah itu dengan ketentuan kedua bahwasanya pump 2 bisa on setelah pump 1 on. Nah, jadi pump 1 on
setelah pum 1 on, setelah pum 2 bisa on setelah pum 1 on. Saya akan berikan force di sini untuk menggerakkan Y1 atau pompa 2. Saya berikan force lagi. Kita onkan. Nah, bisa dilihat bahwa dengan ketentuan yang 1 dan 2 itu sama-sama terikat, bahwasanya jika ingin menghidupkan pompa 2, maka pompa 1 harus hidup. Nah, setelah itu kita lihat dengan poin ketiga, jika pompa 1 off, maka pompa 2 juga akan off. Nah, ayo kita lihat sama-sama. Di sini pompa 1 atau Y0 sudah aktif, Y1 juga sudah aktif atau pompa 2. Maka yang poin ketiga adalah kita coba lihat jika kita off kan Y0 atau X0 atau pompa 1, pompa 2 juga akan off. Coba kita lihatkan lagi. Bisa kita lihat bahwasanya X0 atau pompa 1 dan pompa 2 sudah tidak aktif. Oke, sekian dari saya. Saya akan lanjutkan latihan ketiga dan seterusnya di video seterusnya. Terima kasih.